Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Ajibah. Untuk itu mohon disimak, dikaji itlaah dari kitab yang Anda miliki. Dan saat ini kita memasuki kata mutiara yang ke-109. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyarah. Adapun bab yang ke-11, liyukhaffifa alamal bala'i anka ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhu al-aqdaru walladhi awwadaka husnal ikhtiyari. Liyukhaffifa alamal bala'i, liyukhaffifa agar supaya menjadikan ringan alamal bala'i akan rasa sakit dari sebuah ujian angka yang menimpa kepada dirimu. Apa ilmuka, menyadarimu, bi'annahu akan sesungguhnya Allah subhanahu khalimah suci Allah, huwa yang adapun Allah itu al-mubli yang menguji laka kepada engkau. Falladhi wajahatka, falladhi maka adapun zat wajahatka yang menghadirkan ka kepadamu minhu dari Allah apa al-aqdaru takdir-takdir, huwallazi huwa adapun dialah alladzi zat yang awwadaka seringkali atau awwadaka yang telah membiasakan siapa Allah ka untukmu husnal ikhtiyari akan sebaik-baik pilihannya Allah. Artinya bahwa kalau engkau ingin merasakan ringan dari penderitaan, ringan dari sakit yang merupakan bala ujian dari Allah, kalau engkau ingin merasakan bala ujian dari Allah itu kamu rasakan ringan sekalipun hakikatnya sakit, kalau ingin ringan itu apa itu? Yaitu ngertilah engkau, kamu harus paham, kamu harus sadar kepada siapa? Sadar kepada Allah, bahwa Allah lah, dialah Allah yang menguji dengan segala ujian-ujian yang berupa sakit tadi yang datang kepadamu. Kalau engkau menyadari, kalau engkau mengerti bahwa sesungguhnya Allah lah zat yang menguji kepadamu, kalau engkau memahami, mengerti bahwa Allah lah yang memberikan cobaan kepadamu, pasti rasa sakit itu akan menjadi ringan. Karena apa? Karena kamu sadar, karena kamu yakin
ya, karena kamu paham betul bahwa seberat apapun ujian yang datangnya dari Allah itu akan merasakan atau akan dirasa ringan ketika engkau menyadari bahwa yang memberi itu adalah Allah. Karena Allah itu ketika menguji kepada hambanya bukan dengan cek kosong, pasti di balik ujian demi ujian rasa sakit yang didatangkan oleh Allah kepadamu, berarti itu ada sesuatu yang akan diparingkan, akan diberikan kepadamu dari karunia-karunia dan anugerah Allah. Karena orang mukmin itu pasti yakin, pasti paham itu. Ya, ketika Allah menghadirkan suatu ujian, pasti di situ akan diselipkan hikmah-hikmah. Ada sesuatu peparing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falladhi wajahatka minhul aqdar. Sementara takdir-takdir yang dihadirkan kepadamu, takdir ketentuan Allah yang dihadirkan, yang didatangkan kepadamu itu loh, takdir yang gak enak, gagal, ditakdirkan miskin, ditakdirkan bangkrut, ditakdirkan sakit. Walladzi, dialah Allah daga yang akan membiasakan ya Allah kepadamu untuk memberikan husnul ikhtiyari, akan sebaik-baik pilihan. Ketika Allah menghadirkan takdir-takdirnya kepadamu itu, bagi orang yang paham kepada Allah bahwa apapun takdir yang didatangkan oleh Allah dalam bentuk takdir yang berupa qaharnya Allah, jabarnya Allah, pasti bagi orang yang paham kepada Allah pasti dia akan menerima. Karena ketika seperti itu didatangkan takdir yang tidak enak, itu berarti ketika orang yang sadar mengertikan Allah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah memberi, tidak akan pernah memilihkan pilihannya, kecuali Allah akan memberikan pilihan yang terbaik. Artinya ketika takdir sakit pun dihadirkan kepadamu, maka sesungguhnya itu adalah kebaikan, pilihan Allah yang terbaik buat. Karena ketika Anda justru ketika dibuat sakit, ya, ketika Anda dibuat sakit, diberi sakit oleh Allah, justru saat itu, di balik itu Allah akan menghadirkan karunia dan anugerahnya melalui sakitmu itu. Ketika engkau dalam posisi sehat, saudaramu, keluargamu, teman-temanmu itu jauh dari engkau, tidak pernah berkunjung ke rumahmu, bahkan saudaramu sendiri itu loh tidak pernah berkunjung kepadamu. Ternyata ketika Allah berikan engkau itu sakit, ketika engkau diberi sakit oleh Allah, ternyata saudaramu, temanmu yang dulu jauh pada saat engkau sehat gak pernah berkunjung kepadamu, justru kamu merasa bahagia karena dikunjungi oleh temanmu, dikunjungi oleh keluargamu, dikunjungi oleh saudara-saudaramu, padahal selama sehat kamu tidak pernah dikunjungi oleh mereka, padahal kamu pengen itu saudaramu, keluargamu berkunjung kepadamu. Ternyata cara Allah untuk menjadikan keluargamu, ya, untuk menjadikan saudaramu empati, peduli kepadamu, ternyata engkau diberi sakit dulu oleh Allah, dan ternyata menjadi bahagia kamu kan. Justru ketika diberikan oleh Allah sakit,
ternyata kamu mendapatkan kebahagiaan di balik itu karena kehadiran teman-temanmu, saudaramu, familimu yang tidak pernah hadir untuk berkunjung ke rumahmu. Ini yang dimaksudkan dengan falladhi wajahatka minul akdar walladhi awadaka husnal ikhtiyar, bahwa ternyata takdir-takdir yang didatangkan oleh Allah pasti nanti Allah itu biasa di situ, itu pasti akan diberikan kebaikan. Sudahlah, kenallah sama Allah, pahamilah Allah, bahwa apapun yang didatangkan oleh Allah, kalau engkau paham kepada Allah, selalu dibersamakan dengan karunia-karunia-Nya, sehingga kamu tidak sampai menuduh Allah, sehingga kamu tidak sampai protes terhadap takdir-takdirnya Allah, karena dengan cara itulah Allah itu akan memberikan kebaikan, akan memilihkan sesuatu yang baik buatmu. Di saat engkau sehat, kamu tidak pernah ada yang memberikan sesuatu, kamu makan cari sendiri, kamu makan harus beli, jarang ada orang yang memperhatikanmu, jarang orang memberikan sesuatu kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan, pada saat sehat kamu hanya sekedar mencari makan sesuap nasi aja tidak ada. Di saat engkau kesulitan tidak ada orang yang empati kepadamu. Ini ternyata ketika engkau dibuat sakit oleh Allah, satu persatu dari tetanggamu datang untuk membawa makanan, datang untuk menjengukmu, ada yang bawa kurma, ada yang bawa madu, ada yang ngasih uang. Luar biasa kan? Di balik kamu ditakdirkan oleh Allah diberikan takdir sakit itu, ternyata begitulah cara Allah yang kamu pandang tidak menyenangkan. Ternyata kalau kamu pahami Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, diperbuat oleh Allah itu pasti, kalau kamu paham kepada Allah, pasti biasanya Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Kultu, saya katakan, idza asobatka ayyuhal insanu musibatun, idza asobatka, apabila asobatka menimpa kepadamu, ayyuhal insanu, wahai manusia, apa? Musibatun, sebuah musibah. Manusia, ketika musibah menimpamu, au nazalat, atau turun jika kepadamu apa, baliyatun, yaitu bencana, fi badanin, yang menimpa pada badan, au ahlin, atau kepada keluarga, au malin, atau kepada harta benda, falkur, maka ingatlah olehmu. Kepada siapa engkau ingat? Man, kepada zat anzala, yang telah menurunkan, zalika, akan baliyah, akan ujian, akan bencana, alaika, kepadamu. Hai manusia, sekalian manusia, ketika musibah itu menimpamu atau bencana itu datang kepadamu, baik itu menimpa pada badanmu atau kepada keluargamu atau menimpa kepada harta bendamu, kamu dibuat gagal, harta bendamu ludes, terbakar, padahal kamu bertahun-tahun mengumpulkan harta benda. Sementara keluargamu juga berantakan, kamu diuji oleh keluarga, istrimu meninggalkanmu, anak-anakmu tidak mau bersama kamu. Ketika datang ujian, cobaan kepada dirimu, pada badanmu, atau keluargamu, atau kepada harta bendamu, maka di saat itu falkur, ingatlah olehmu. Ingat kepada siapa itu? Man, kepada zat anzala,
yang telah mendatangkan atau menurunkan zalika akan baliyah, akan ujian alaika kepada wama, dan ingatlah ma akan sesuatu, wawunya atop kepada man, fadhkur ma, dan ingatlah wama, dan apapun, atau wama, dan bagaimanapun. Dua yang adapun Allah itu muttasifun, memiliki sifat bi dengan ma, minar rahmati, dari rahmat, warrofati, dan kasih sayang, bika kepadamu, wal mahabbati, dan cinta, wal atfi, dan kelembutan, alaika kepadamu. Jadi ingatlah ketika kamu ditimpa musibah, ketika datang bencana kepadamu, menimpa kepada badan, keluarga, atau harta bendamu, maka pertama ingatlah kepada Allah yang telah mendatangkan ujian itu. Setelah kamu ingat bahwa seluruh dari ujian-ujian itu yang menimpa pada badanmu, yang menimpa pada keluargamu, yang menimpa kepada harta bendamu, bahwa sesungguhnya yang mendatangkan itu adalah Allah. Dan juga kamu ngerti, kamu sadar, kamu ingat bahwa ketika sesuatu itu ya yang mendatangkan Allah, kamu juga ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat. Allah memiliki sifat berupa rahmat, kasih sayang, punya cinta, punya kelembutan, alaika kepadamu. Artinya pasti ya di situ akan juga dihadirkan oleh Allah sifat kasih sayangnya Allah. Di balik apa? Di balik ujian-ujian berupa bencana tadi itu yang menimpa kepada badanmu, keluargamu, atau harta bendamu. Ketika kamu sadar, kamu ingat bahwa yang menurunkan itu Allah, maka pasti bahwa Allah mempunyai sifat kasih sayang dan kelembutan kepadamu. Artinya di balik itu pasti ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah khawatir kalau betul-betul kamu paham. La'allaka, mudah-mudahan atau berharap olehmu, mudah-mudahan kamu itu tafhamu, paham siapa engkau ma akan sesuatu, fi toyi dzalika, akan dibalik, toyi itu lipatan, fi toyi dzalika, di dalam lipatan ujian itu, minan ni'ami, berupa kenikmatan, wama, dan sesuatu yaqibuhu, yang menyertai apa mahu akan dzalik, min sawabiqil fadli, dari limpahan anugerah Allah, wal karami, dan kemurahan Allah. Artinya apa? Artinya ketika kamu memahami, kamu menyadari bahwa seluruh musibah, bencana itu, ketika kamu sadari bahwa semua yang mendatangkan Allah, dan kamu juga sadar bahwa Allah mempunyai sifat di balik itu, Allah mempunyai sifat rahmat, punya sifat kasih sayang, punya sifat cinta dan kelembutan. Kamu sadar itu. Karena itu dengan harapan bahwa, dengan harapan kamu paham di balik itu semua, di balik ujian itu semua, di situ ada nikmat. La'allaka tafhamu ma fi tayyi dzalika minan ni'ami. Semoga engkau, la'allaka, agar supaya engkau tafhamu, bisa memahami. Jadi ketika kamu mau ingat kepada Allah bahwa seluruh ujian datangnya dari Allah, ya dengan cara seperti itu mudah-mudahan kamu paham bahwa di balik bencana itu
ada nikmat Allah, bahwa di balik bencana itu ada sesuatu yang selalu dibersamakan oleh Allah. Berupa apa itu? Yaitu berupa limpahan anugerah dan limpahan karunia-Nya Allah. Jadi harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan engkau itu dibalik takdir-takdir yang datang kepada engkau dalam bentuk penderitaan, ketidaknyamanan, kegagalan, kebangkrutan, bahwa dibalik itu engkau bisa memahami ada nikmat, ada sesuatu yang selalu bersama dengan balia, dengan ujian itu. Berupa apa itu? Yaitu berupa limpahan anugerah dan kemurahan Allah. Itu pasti, itu pasti. Bisa contohkan tadi di atas tadi, bahwa ketika Anda dalam keadaan bangkrut, ya, dalam keadaan gagal, seluruh warga di desamu itu semua datang berduyun-duyun untuk memberikan perhatian kepada kamu, merasa hantar beni, merasa juga prihatin, merasakan hal yang sama kepadamu. Padahal sepanjang hidupmu bertahun-tahun bersama mereka tidak ada satupun yang merasa prihatin kepada hidupmu. Engkau dibiarkan. Ternyata ketika engkau dibuat gagal oleh Allah, penduduk yang ada di kampungmu itu ternyata semua datang untuk mengucapkan rasa prihatin. Ternyata dibalik kegagalanmu ternyata oleh Allah kamu dibuat orang lain itu empati kepadamu dan berduyun-duyun datang kepadamu untuk menyampaikan rasa prihatinnya, sehingga di antara mereka ada yang memberikan sesuatu. Nah, begitu itulah cara Allah. Jadi ketika diberikan kegagalan oleh Allah, ketika diberikan keprihatinan oleh Allah, ketidaksuksesan atau takdir-takdir yang tidak enak, ketika engkau sadar bahwa seluruhnya itu berasal dari Allah, pasti Allah nanti akan memberikan, akan mengirimkan kasih sayangnya juga. Maka itu dibalik ujian pasti di situ ada nikmat yang selalu dikirim oleh Allah. Tinggal kita, bisakah kita untuk memahami itu? Akan tetapi walau lam yakun, dan andaikan tidak ada, ketika Anda gagal ternyata tetap saja orang sekampungmu itu justru mengetawainmu, merasa senang ketika kamu gagal. Begitu juga ketika engkau sakit ternyata tidak ada satupun orang yang menjengukmu, tetanggamu nggak ada. Ketika engkau sakit ternyata saudara-saudaramu juga tidak ada yang merasa prihatin. Loh, andaikan toh ketika Anda dalam posisi diuji oleh Allah ternyata tidak datang di balik ujian itu kenikmatan-kenikmatan, peparing-peparing rahmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah, itu ternyata tidak bersamaan, tidak datang di balik itu. Oh, boleh jadi laulam yakun, andaikan tidak ada illa tadhiruka, kecuali apa? Menyucikanmu minaz dzunubi, dari dosa-dosa. Oh, berarti ketika dibalik kegagalanmu, dibalik kamu diuji oleh Allah dengan takdir-takdir tidak nyaman itu, dan ternyata dibalik itu kamu juga tidak mendapatkan nikmat, ya, tidak mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Andaikan toh itu tidak ada, berarti itu Allah akan menyucikan dosamu. Berarti Allah akan menyucikan dosamu. Wa tamhiduka, dan Allah akan apa? Wa tamhiduka, membersihkanmu minal uyubi, dari cacat-cacat hatimu. Jadi hatimu yang jelek, yang hasut, yang dengki, ya,
bahwa berarti itu mau dibersihkan oleh Allah kelemahan-kelemahan jiwamu itu. Ketika kamu tetap sabar ketika ditakdir oleh Allah dengan takdir tidak enak itu, kamu diberi sakit, tidak orang yang jenguk, kamu sabar, ya, berarti ternyata dibalik rasa sakitmu, dibalik kamu diuji sakit, ternyata tidak ada orang yang jenguk, berarti dibalik itu Allah akan membersihkan dosa-dosamu, Allah akan menyucikan, ya, dosa-dosamu, Allah akan membersihkan kelemahan-kelemahan jiwamu, berarti biar kamu bisa ikhlas. Wa taqribuka, dan mendekatkanmu min hadrati alamil ghuyubi, yaitu bisa hadir di kemaharibaan Allah yang menguasai alam ghaib. Itu boleh jadi seperti itulah, ya, ketika dibalik takdir-takdir Allah yang tidak enak, ternyata juga tidak diberikan nikmat oleh Allah. Ternyata di situ, andaikan tidak ada nikmat di balik takdir-takdir, ya, takdir-takdir yang tidak enak, ternyata tidak diberikan nikmat oleh Allah, berarti di situ Allah akan menyucikan dosamu, Allah akan menjadikan dirimu dekat dengannya, Allah akan mengantarkanmu untuk bisa sebo di hadapannya, ya, bisa sowan di hadapan Allah. Berarti kalau begitu, fahal ta'awwadta minhu, fahal ta'awwadta, maka apakah kamu terbiasa, fahal ta'awwadta, maka apakah kamu terbiasa minhu, mendapatkan dari Allah, ilal ihsana, kecuali kebaikan. Kan kamu sesungguhnya biasa, kan? Tidakkah Allah, apakah fahal, apakah ta'awwadta, kamu terbiasa, ta'awwadta, terbiasa siapa engkau, minhu, mendapatkan dari Allah, ilal ihsana, kecuali kebaikan, wal ra'aita, dan apakah telah melihat siapa engkau, minhu, dari Allah, illa ghayatal mabarrati, kecuali kebaikan yang sempurna, wal imtinani, dan karunia yang sempurna pula. Maka apakah, ya, apakah kamu terbiasa, ya, artinya seringkali lah Allah itu selalulah apa-apa yang dilakukan oleh Allah itu berarti Allah akan memberikan kebaikan, begitu loh. Apakah kamu melihat kepada Allah kecuali kebaikan yang akan diberikan oleh Allah? Balladhi wajahatka, balladhi, maka ada benda wajahatka, yang telah menghadirkankah kepadamu minhu, dari Allah, apa al-aqdaru, takdir-takdir, huwa dialah Allah, huwa, adapun ya Allah itu alladhi, zat yang awadaka, yang akan membiasakan ya Allah kepadamu husnal ikhtiyari, akan sebaik pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa takdir-takdir yang didatangkan oleh Allah kepadamu itu berarti sebuah kebiasaan, itu seringkali menjadi kebiasaan Allah, berarti di situ itu akan memilihkan yang terbaik. Begitu kamu diberi takdir oleh Allah apapun, itu maksudnya gitu, apapun bentuk takdirnya yang datang kepadamu, berarti begitulah nanti biasanya Allah akan melakukan kebaikan, akan memilihkan sesuatu yang terbaik buatmu. Itu selalu, sehingga kamu tidak boleh suudzon kepada Allah, ya, apa
apapun yang datang kepadamu, baik itu apalagi nikmat, jelas itu. Jadi ketika kamu diberikan nikmat, ya seperti itulah, memang itu jadi kebiasaan Allah untuk selalu memberikan nikmat. Begitu juga ketika Allah mendatangkan takdir-takdir yang gak enak, maka sesungguhnya di situ pula lah nanti pasti Allah akan mendatangkan, dengan cara melalui itulah Allah akan memberikan pilihan yang terbaik buatmu. Sekalipun penampilan munculnya takdir itu terasa tidak enak buatmu, berat kamu rasakan, tapi begitulah kebiasaannya Allah ketika akan memberikan sesuatu kepada hambanya. Walladzi wajahatka minhu ahkamu qahrihi walladzi awadaka tamama ihsanihi wa birrihi. Walladzi wajahatka, maka adapun zat yang wajahatka mendatangkan kepadamu minhu dari Allah, apa ahkamu qahrihi, keputusan-keputusan, sifat maksanya Allah, sifat yang enggak enak dari Allah. Huwa, adapun Allah itu alladzi, zat yang awadaka, yang akan membiasakan ya Allah kepadamu tamama ihsanihi, akan sempurnanya kebaikannya Allah, wa birrihi, dan bagusnya Allah. Artinya ketiga, hukum-hukum ya qaharnya Allah, ketetapan atau keputusan-keputusan sifat qaharnya Allah yang datang kepadamu, sadari bahwa dia pula yang akan nanti akan memberikan kepadamu sebuah kesempurnaan yang terbaik, kesempurnaan terbaik ya dari Allah untukmu itu. Jadi ketika kamu diputuskan atau diberikan keputusan-keputusan ya, ditetapkan yang datang kepadamu adalah sifat qaharnya Allah, diberi gagal oleh Allah, diberi tidak sukses oleh Allah, tidak lulus oleh Allah, diberi miskin oleh Allah, dibully oleh banyak orang, padahal kamu sudah baik, padahal kamu adalah orang yang soleh, ternyata kok masih dibully oleh banyak orang. Oh, berarti itu sifat qaharnya Allah didatangkan kepadamu. Nah, pasti dibalik itu semua bahwa Allah, begitulah Allah nanti akan biasa untuk menyempurnakan kebaikannya Allah dengan cara seperti itu. Berarti kau akan didewasakan oleh Allah, akan disempurnakan melalui kebaikannya Allah. Kamu akan dibuat orang yang kuat, tahan banting kan, tidak gampang alergi dengan kritik kamu, tidak gampang marahan kamu ketika semua orang menjelek-jelekan kamu, semua orang mengkritisimu padahal kamu sudah berbuat baik. Ternyata sifat qaharnya Allah masih datang kepadamu padahal kamu itu sudah bagus loh. Tetapi takdirnya Allah dalam bentuk qaharnya Allah itu ternyata datang kepadamu. Oh, berarti itu Allah, pasti Allah akan mendatangkan apa? Ketangguhan, kesempurnaan kebaikannya Allah akan diberikan kepadamu. Itu biasa seperti itu. Walladzi awadaka, menjadi cara biasanya Allah itu seperti itu. Walladzi wajahatka, walladzi, maka adapun zat yang wajahatka menghadirkan kepadamu minhu dari Allah, apa dhawahirul mihani, munculnya zahirnya beberapa atau berbagai munculnya ujian-ujian. Walladzi, dialah yang asbahu, yang akan melimpahkan alaika kepadamu bawatinal minani, akan tersembunyinya, yaitu pemberi-pemberi atau peparing-peparing Allah. Nanti ketika yang datang kepadamu, yang muncul kepadamu adalah ujian-ujian yang nyata, ya ternyata yang hadir, yang datang kepadamu adalah takdir,
ujian-ujian yang tidak enak yang datang kepadamu, ya ternyata takdir tadi yang tidak enak, berarti dialah nanti Allah yang akan melimpahkan. Berarti Allah akan melimpahkan kepadamu apa? Akan peparing atau pemberian-pemberian yang tersembunyi. Jadi dibalik penampilan ujian-ujian itu ternyata Allah akan menyempurnakan pemberiannya dengan cara yang tersembunyi. Walladzi wajahatka, walladzi maka adapun zat wajahatka yang telah menghadirkan ka kepadamu min hadrati qahariyatihi, berupa datangnya sifat qaharnya Allah, ar-razaya yang datangnya dari sisi-sisi beraneka ragam yang menjadi anugerahnya Allah. Huwa dialah Allah alladzi, yaitu zat yang hafakah, yang akan memberikan ya Allah kepadamu bi anwa'il karomati, dengan beraneka ragam karomah wal hazaya, dan hadiah-hadiah. Ini ternyata ketika yang datang, yang hadir sifat qaharnya Allah beraneka ragam dari sisi, dari sudut yang berbeda-beda, qaharnya Allah ditagih orang, dihina orang, dicela orang, diusir keluarga, semua orang menjauhi. Ini namanya qaharnya Allah ar-razaya, itu ditagih orang, dikejar-kejar ya sama lawan-lawannya, ditinggalkan anak dan keluarganya, ditinggalkan sama istri dan anak-anaknya, diusir sama penduduk. Wah, ini spol ini. Ketika engkau dibuat seperti itu oleh Allah dalam bentuk datangnya sifat qaharnya Allah, berarti Allah akan memberikan kepadamu dengan beraneka ragam keramah. Berarti Allah akan memberikan beraneka ragam karomah dan hidayah Allah melalui cara itu, cara hadirnya, cara Allah dengan cara menghadirkan sifat qaharnya tadi. Dicela orang, diusir orang, ditagih orang, dicemooh orang, didiskriminasikan orang, diusir oleh orang kampung, ditinggalkan oleh anak dan istrinya, padahal kamu di jalan yang benar, padahal kamu orang baik. Oh, berarti itu kamu akan dipeding sendiri oleh Allah, akan dijadikan simpanan kekasih Allah, akan dijadikan kekasih simpanannya Allah. Berarti pada akhirnya kamu akan diberikan aneka ragam karomah dan akan diberikan hadiah atau hadiah oleh Allah. Walillahi, dan demi Allah, darus sahibil ainiyah, adapun indahnya orang yang mempunyai qasidah ainiyah, yaitu yaqul, ketika dia mensenandungkan dalam sebuah syair, tawazzuliyal alamu idza anta muskimi wa inna lumtihunni fayya indi sonai'u tahakkam bima tahwa'u fiyya fa innani faqirun li sultanil mahabbati ta'i'u. Taliduliyal alamu idza anta muskimi wa intam tahinni fayya indi sonai'u tahakkam bima tahwa'u fiyya fa innani fakirun li sultanil mahabbati ta'i'u.
talidu liyal alamu id anta muskimi. Talidu terasa lezat, terasa enak, terasa nikmat li bagiku apa al-alamu, rasa sakit itu. Kenapa? Id anta, karena engkau lah. Id, karena anta adapun engkau itu muskimi, yang memberikan aku sakit. Wa intam tahini, dan jika engkau mengujiku, waya maka adapun alam, waya adapun sakit demi sakit, indi yang ada di sisiku, itu soni, itu sonaiu, yang membuat takdir adalah engkau. Ini sebuah kepasrahan yang luar biasa ketika orang sadar dan paham, ya, ketika Allah memberikan apapun pasti di situ pasti ada hikmahnya. Jadi rasa sakit akan merasa nikmat banget ketika engkau menyadari bahwa yang memberikan sakit itu adalah Allah. Pasti itu nanti, ya. Karena engkau menyadari bahwa yang memberi sakit itu adalah Allah, pasti engkau akan merasakan nikmat dengan sakit itu. Dan jikalau wa in tam tahini, dan jika mengujiku, jika engkau mengujiku, faya maka adapun rasa sakit itu indi, yang ada padaku, sonaimu adapun yang membuat adalah engkau. Ketika engkau mengujiku dengan rasa sakit itu, maka sesungguhnya aku sadar bahwa aku tetap memiliki, aku tetap meyakini bahwa semua itu yang membuat itu adalah engkau, ya Allah. Tahakam, engkau memutuskan bima, dengan suatu tahwau sesuai yang engkau inginkan, hu akan ma, ya Allah, fiya pada diriku, wa innani maka sesungguhnya aku fakirun sebagai hamba di sultanil mahabbati, kepada penguasa cinta, to'iun sebagai orang yang taat. Keputusan-keputusan apapun yang kau inginkan padaku, engkau memutuskan ini takdir jabarmu kepadaku, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Tentu hamba itu seperti saya ini adalah orang yang butuh kepada penguasa cinta. Aku itu yang penting engkau cintai, ya Allah. Saya nggak penting apapun yang datang kepadaku, selama itu menjadi keputusanmu. Yang penting itu adalah engkau yang memutuskan, engkau yang membuat, maka aku pasti taat. Karena yang penting aku ingin mendapatkan apa? Cinta darimu, ya Allah. Wah, hebat ini, ya Allah. Dari kaitan ini ada sebuah hikayah yang sangat menarik dari Syekh Junaid. Qala dawuh siapa al-Junaidu, Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Nah, ini cerita ini nanti kita akan sambung kembali karena agak panjang ini, ya. Karena kalau nggak diterangkan juga sulit kita memahami. Mudah-mudahan kajian pada kata mutiara ke-109 ini akan memberikan ilmu yang manfaat, dan akan kita lanjutkan kepada untuk menyempurnakan kata mutiara yang ke-9 ini di waktu dan kesempatan yang lain. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.